Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kuliah kita hari ini bernilai ibadah di sisinya dan dimudahkan oleh Allah. Dan yang kedua, mudah-mudahan juga wabah pandemi segera berakhir sehingga kita bisa keluar secara normal. Adik-adik sekalian, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep syirkah amwal. Syirkah amwal itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada syirkah amwal inan dan ada syirkah amwal mufawadoh. Sekedar mengulangi untuk mengingatkan kembali bahwa syirkah itu ada tiga menurut ulama. Ada syirkah milik, ada syirkah uqud, dan syirkah mubahat. Menurut sebagian ulama ada dua, yaitu syirkah milik dan syirkah uqud. Dan kalau kita belajar syirkah amwal, itu artinya bagian dari syirkah uqud. Dan syirkah uqud sendiri ada tiga, ada syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Syirkah abdan dan syirkah wujuh sudah kita bahas dan kita dengar pada pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang syirkah amwal, baik syirkah inan maupun syirkah wujuh. Syirkah amwal itu dikatakan oleh Al-Atiki dalam kitab Uqud Syirkat. Dia mengatakan yang disebut syirkah amwal adalah aqdun bainasnaini fa aksaro ayatajarru biroksi malillahum wa yakunu ribhu bainahum ala hasabil mal au binisbati maklumah. Yang disebut dengan syirkah amwal adalah akdun bainasnaini fa aksaro. Ya. Pertama yang disebut dengan akad antara dua pihak atau lebih ala ayatajarru biroksi malillahum, dalam rangka melakukan bisnis atau tijaroh atau usaha yang halal dengan menggunakan ra'sul mal di antara mereka. Wa yakunu ribhu bainahum, dan keuntungan dibagi sesama mereka ala hasabil mal, ya, berarti secara proporsional, au binisbati maklumah, atau atas dasar nisbah yang disepakati. Sementara Wahbah Juhaili mengatakan yang disebut dengan syirkah amwal adalah ayas tarika isnani pimalin, dua pihak bersyirkah dalam hal harta. Saya kira dari segi definisi apa yang disampaikan oleh Al-Atiki, Muhammad Abdullah Al-Atiki dalam kitab Uqud Syirkat itu jauh lebih jelas ketimbang yang dijelaskan oleh Wahbah Juhaili. Definisi syirkah amwal yang dikemukakan oleh Muhammad Abdullah Al-Atiki memperlihatkan tiga hal. Yang pertama, secara eksplisit menunjukkan bahwa syirkah amwal merupakan akad dalam rangka mengumpulkan atau menyatukan harta untuk dijadikan modal usaha. Yang kedua, modal syirkah harus digunakan untuk melakukan usaha tertentu dalam rangka mendapatkan keuntungan. Keuntungan usaha syirkah dibagi antara mitra sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional. Definisi tersebut memang masih kurang lengkap secara umum karena belum menginformasikan hal penting dalam usaha syirkah, yaitu pembagian risiko atau khosaro. Dalam pedoman usaha syirkah yang bersifat umum ditentukan bahwa keuntungan usaha dapat dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, sedangkan kerugian hanya bisa dibagi atau hanya dapat dibagi secara proporsional. Jadi tidak bisa kerugian dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan. Ketentuan modalnya dalam usaha syirkah amwal ini ada dua. Harta yang dijadikan modal usaha bersama harus berupa barang yang wujud, baik ketika akad kerjasama dibuat maupun ketika modal tersebut dibelanjakan. Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang dijadikan modal usaha tidak boleh dalam bentuk piutang
ad-dain, dan tidak boleh berupa harta yang belum atau tidak wujud pada saat akad syirkah amwal dilakukan. Jadi syarat yang pertama dari segi wujud ya, lawannya adalah adam, ketidakadaan ya. Di sini bisa kita lihat bahwa harta itu harus wujud ya, harus ada pada saat akad syirkah dilakukan. Bahkan menurut ulama lainnya bahwa syaratnya sebetulnya yang lebih disepakati oleh para ulama, syirkah dalam syirkah modal syirkah amwal itu, modal itu harus dalam bentuk uang ya. Meskipun kemudian pada umumnya ulama boleh membolehkan modal usaha dalam syirkah amwal itu baik dalam bentuk uang maupun barang. Yang tidak boleh adalah modal syirkah dalam bentuk utang, piutang atau aldain ya, itu nggak boleh. Yang kedua, modal usaha syirkah harus berupa harta yang berharga secara mutlak ya. Nah sekarang harta berharga secara mutlak yaitu harta yang berupa alat bayar yang disebut dengan nuqud atau uang ya. Di zaman lampau biasanya mata uang itu adalah dinar atau dirham. Jumhur ulama berpendapat bahwa modal usaha syirkah amwal tidak boleh dalam bentuk barang. Nah, alasannya adalah bahwa modal yang berupa barang dapat berubah-ubah harganya ya, fluktuatif. Oleh karena itu keuntungan sebagai hasil usaha syarik tidak dapat dipastikan jumlahnya atau majhul. Dampaknya jumlah keuntungan pun menjadi samar. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan pada saat pembagian keuntungan. Nah, adik-adik sekalian, jadi di sini ada diskusi ya. Kalau sebelumnya kita pada pengantar fikih muamalah itu kita belajar tentang harta. Harta itu antara lain dibedakan menjadi dua, ada mal nuqud, ada mal urud. Harta yang disepakati sebagai alat bayar namanya mal nuqud. Nah, sekarang itu kalau di Indonesia rupiah, sesuatu yang ditetapkan oleh negara sebagai standar nilai atau harga. Dan ada mal urud, yaitu harta yang disepakati bahwa atau ditentukan oleh negara dia bukan sebagai alat bayar gitu. Nah itu kalau sudah menyebut uang dalam fikih biasanya dihubungkan dengan keputusan negara. Nah jumhur ulama berpendapat bahwa syirkah amwal itu modalnya harus dalam bentuk uang gitu. Nah akan tetapi artinya jumhur ulama melarang syirkah amwal itu modalnya dalam bentuk barang. Kenapa? Karena barang tidak jelas nilainya atau harganya, dia berpotensi melahirkan sengketa di masa yang akan datang. Nah, adik-adik sekalian, bila penjelasan seperti itu, maka sebetulnya menurut jumhur ulama modal usaha itu boleh dalam bentuk uang, yaitu sepakat sudah, dan boleh juga dalam bentuk barang sepanjang pada saat harta itu disertakan sebagai modal syirkah itu harus dinilai dulu, namanya takwim ya. Takwimul urud. Jadi barang itu dinilai dulu kemudian disepakati harganya. Jadi meskipun yang disertakan itu berupa barang, tetapi yang dicatat adalah nilainya sebagai ra'sul mal. Itu salah satu solusinya ketika kita menjelaskan ra'sul mal. Nah di sini ada diskusi yang cukup panjang. Misalnya ulama Hanafiyah menurut riwayat yang rajih dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa modal syirkah amwal tidak boleh dalam bentuk tabur ya, emas atau dan perak yang belum dibuat menjadi perhiasan, dan nukroh ya, dan juga tidak boleh dalam bentuk nukroh. Nukroh itu apa? Potongan emas yang berupa perhiasan. Sebab kedudukan tabur dan nukroh sama dengan barang dagangan al-urud. Sedangkan menurut riwayat lain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa modal usaha syirkah amwal boleh dalam bentuk tabur dan nukroh. Kemudian modal usaha dalam bentuk uang ya, fulus. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf menurut riwayat yang masyhur berpendapat bahwa modal usaha yang dalam syirkah amwal tidak boleh dalam bentuk fulus, artinya uang recehan. Pendapat ini kemudian didukung oleh ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Ibnu Qasim al-Malikiyah. Alasannya bahwa kedudukan fulus sama dengan barang dagangan al-urud.
Sedangkan Imam Muhammad berpendapat sebaliknya bahwa modal usaha dalam syirkah amwal boleh dalam bentuk fulus karena kedudukannya tidak sama dengan barang dagangan, artinya menganggap dia sama dengan uang. Kemudian modal usaha dalam bentuk harta yang banyak tersedia di pasar atau misaliat. Nah, adik-adik sekalian, jadi ketika kita belajar tentang harta, tadi kalau ada amwal, nukud, amwal urud, maka dalam ilmu syariah juga ada harta yang namanya harta misli dan harta qimi ya. Jadi ada harta yang bandingannya di pasar atau padanannya di publik, dan harta yang tidak ada padanannya di publik ya. Harta yang termasuk misaliat adalah harta yang memiliki ukuran pasti yang diukur dengan timbangan atau literan yang banyak tersedia di pasar. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta yang misaliat, sedangkan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa modal usaha dalam syirkah amwal tidak boleh dalam bentuk harta misaliat. Yang berikutnya tentang pembagian keuntungan dalam syirkah amwal yang modal usahanya dalam berupa harta yang misaliat. Abu Yusuf, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam syirkah amwal yang modal usahanya berupa harta misaliat dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disertakan. Sedangkan Imam Muhammad Muhammad Asy-Syaibani Hanafiyah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam syirkah amwal yang modal usahanya berupa harta misaliat boleh dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kebalikan dari misaliat adalah biar misaliat, yaitu harta yang tidak dapat diukur dengan literan atau timbangan dan tidak tersedia di pasar atau di tempat umum gitu ya. Nah, terus yang terakhir terkait dengan Ra'sul Mal perspektif fikih kontemporer, ulama berbeda pendapat tentang Ra'sul Mal dalam syirkah amwal dalam perspektif bisnis. Kiranya dapat dilakukan hal berikut. Pertama, modal usaha harus dinyatakan dalam mata uang, misalnya rupiah atau dolar, sehingga diketahui proporsi modal masing-masing mitra. Apabila di antara mitra menyerahkan modal usaha dalam bentuk mata uang lain selain yang disepakati, misalnya mata uang yuan, maka uang tersebut dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang yang disepakati, misalnya rupiah, sehingga proporsi modal masing-masing mitra diketahui berdasarkan mata uang yang disepakati. Yang bagian ketiga, apabila modal usaha yang diserahkan mitra berupa barang dagangan al-urud, dilakukan proses penaksiran barang oleh ahlinya namanya takwimul urud untuk diketahui nilainya dalam mata uang yang disepakati. Dengan demikian, modal usaha syirkah amwal boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk barang, atau kombinasi antara uang dengan barang jika terhindar dari goror, artinya ada kesepakatan harga dari barang yang disertakan. Jika modal usaha syirkah amwal dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang, harus dilakukan takwimul urud sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Nah, pada bagian kedua kita akan belajar tentang syirkah inan ya, syirkah amwal inan. Syirkah amwal inan ini di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, para mitra dalam syirkah inan boleh membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing mitra. Dengan demikian, pada dasarnya syirkah inan dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu syirkah inan mutlaqoh, yaitu syirkah inan yang tidak terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan atau tempat usaha tertentu. Dan ada syirkah inan muqayyadah, yaitu syirkah inan yang terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan atau tempat usaha tertentu. Artinya syarat ini pertama, kalau syirkah amwal inan itu dilakukan secara mutlak, artinya para pihak tidak menentukan, tidak membuat kesepakatan mengenai yang
sebetulnya boleh kemudian menjadi tidak boleh. Tetapi kalau syirkah inannya muqayyadah biasanya ada batasan-batasan sehingga para mitra yang awalnya leluasa melakukan usaha apapun menjadi terbatas dimanapun dan kapanpun. Dalam syirkah inan yang sifatnya muqayyadah misalnya, contoh pertama, mereka sepakat bidang usaha tertentu, misalnya para mitra bersepakat bahwa usaha syirkah dilakukan untuk bidang penerbitan saja, penerbitan buku misalnya, atau usahanya di bidang travel, misalnya travel, bidang travel, maka boleh saja sebetulnya secara fikih kita usaha di bidang yang lain, misalnya perhotelan atau pariwisata lain gitu. Tapi ketika kita batasi, kita sepakati bahwa usahanya khusus di bidang travel, maka usaha yang lain menjadi tidak boleh. Yang usaha yang lain itu sebetulnya secara syariah boleh ya, tetapi karena kesepakatan dia menjadi tidak boleh. Nah, kemudian cara usaha tertentu, misalnya disepakati bahwa kalau melakukan jual belinya harus tunai, tidak boleh tangguh atau angsur gitu pembayarannya. Maka ketika disepakati bahwa jual beli yang dilakukan oleh para mitra itu harus tunai, berarti jual beli secara tidak tunai, baik dalam arti muajjal atau taksid maupun muajjal dalam arti taksid ya, dalam arti berangsur, berarti menjadi tidak boleh dilakukan. Kemudian di tempat tertentu, misalnya dalam usaha itu ada tempat-tempat yang membahayakan, misalnya daerah tertentu ada yang daerah tertentu yang termasuk wilayah di blacklist misalnya karena banyak premannya, maka disepakati kita tidak boleh dagang di tempat tertentu. Nah, sebetulnya ada masih yang berikutnya, yang keempat adalah kondisi tertentu, misalnya para pihak menyepakati bahwa syarik atau mitra tidak boleh melakukan usaha di daerah konflik misalnya, itu ada ada ketentuannya. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah ada sahabat yang melakukan usaha syirkah dan mudharabah, kemudian mensyaratkan usahanya itu tidak boleh menyeberang lautan, tidak boleh menyeberang lembah. Kemudian syarat itu disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak menolaknya. Berarti hadis ini termasuk hadis takriri, yaitu apa yang dilakukan oleh sahabat kemudian disetujui oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya pada pembagian hasil ya. Jadi kalau tadi ketentuan mengenai usaha, tolong diingat sekali lagi, ini kurang perhatian kita ya, bahwa dalam syirkah inan atau syirkah amwal inan itu ada yang syirkah sifatnya mutlaqah dan ada syirkah muqayyadah. Ini kurang eksplornya di literatur, masih sangat kurang. Yang berikutnya pembagian hasil. Pada prinsipnya pembagian hasil laba dan rugi dalam syirkah inan dilakukan secara proporsional ya, sesuai dengan jumlah modal yang disertakan. Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang disepakati. Misalnya jumlah modal masing-masing pihak 100, berarti 50-50 kalau dua pihak, tetapi nisbahnya adalah 80-20. Itu boleh menurut pandangan Abu Hanifah. Di samping itu, mitra dibolehkan juga menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba usaha yang diterimanya jika laba usaha yang diterimanya lebih besar dari mitra yang lain dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan kerugian hanya bisa dibagi secara proporsional. Yang berikutnya, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Imamiyah, dan Jufar dari kalangan Hanafi berpendapat bahwa salah satu syarat sah akad syirkah inan bil amwal adalah bahwa hasil usaha yang berupa laba atau rugi hanya bisa dibagi secara proporsional. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa akad syirkah inan yang dalam aktanya terdapat klausul atau kesepakatan yang menyatakan bahwa
hasil usaha atau laba yang diterima oleh salah satu mitra lebih besar dari mitra lainnya, padahal jumlah modalnya usahanya sama, maka syarat tersebut adalah batal. Jadi akad syirkahnya tetap sah, tapi syarat mengenai nisbah kesepakatannya yang batal. Akad syirkah inan yang di dalamnya terdapat klausul yang menyatakan bahwa hasil usaha laba yang diterima oleh para mitra sama besarnya, padahal jumlah modal usahanya yang diserahkan tidak sama, maka syaratnya juga batal. Karena pada prinsipnya ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Imamiyah, dan Zufar itu hanya mengakui nisbah kesepakatan dalam hal syirkah inan, ya. Tidak mengakui nisbah nisbah proporsional, tidak mengakui nisbah kesepakatan. Akad syirkah inan yang di dalam aktanya terdapat klausul yang menyatakan bahwa hasil usaha atau laba hanya diterima oleh salah satu mitra, padahal masing-masing mitra menyertakan modal usaha, maka syarat tersebut juga batal. Itu kalau yang terakhir ini, yang C ini jelas menyalahi karakter atau ciri utama daripada akad syirkah. Yang berikutnya, kerusakan modal usaha. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa rusaknya modal usaha dalam syirkah inan menjadi sebab batalnya syirkah apabila kerusakan barang modal tersebut terjadi sebelum disatukan atau ikhtilat. Oleh karena itu, kerusakan barang modal usaha dalam syirkah tidak menjadi sebab yang menyebabkan batalnya syirkah apabila barang modal telah disatukan. Dengan demikian, kerusakan barang modal usaha yang telah disatukan dalam syirkah inan tidak mempengaruhi status hukum syirkah yang telah disepakati oleh para mitra. Yang berikutnya, ketentuan berikutnya, usaha yang dilakukan syarik. Setiap akad syirkah inan terkandung akad wakalah. Dalam akad wakalah terkandung izin dari mitra yang satu terhadap mitra yang lainnya untuk melakukan usaha atau bisnis. Oleh karena itu, di antara para mitra dapat melakukan perbuatan hukum yang saling mewakili antara yang satu dengan yang lain atas dasar akad wakalah yang terkandung dalam akad syirkah inan. Maka terlahirlah beberapa ketentuan berikut. Setiap mitra dibolehkan melakukan kegiatan usaha termasuk jual beli, baik dengan cara tunai maupun dengan cara tangguh. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mitra hanya dibolehkan melakukan akad jual beli secara tunai. Sedangkan ulama Hanabilah berdasarkan pendapat yang rajih berpendapat bahwa syarik dibolehkan melakukan jual beli secara tangguh. Setiap mitra dibolehkan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak mengandung unsur penipuan, karena tujuan syirkah adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan cara tersebut. Setiap syarik dibolehkan melakukan ibdo, yaitu kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan. Apabila pada umumnya ulama membolehkan mitra melakukan ibdo, tetapi ulama Syafi'iyah melarangnya. Yang berikutnya, setiap mitra dibolehkan melakukan bisnis dengan akad mudorobah dengan pihak lain, pihak ketiga sebagai mudorib. Jadi dalam syirkah itu nanti ketika melakukan usaha, akad dari segi akadnya itu boleh melakukan akad-akad yang sifatnya tijari, ya. Yang tidak boleh adalah ketika melakukan akadnya yang sifatnya tabaruat, yang tidak mendatangkan keuntungan. Setiap mitra dibolehkan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjual atau membeli barang barang dagangan, karena akad wakalah merupakan salah satu media dalam berbisnis. Setiap syarik dibolehkan melakukan gadai baik sebagai rahin maupun murtahin selama mendapat izin khusus dari mitra lainnya, karena gadai adalah salah satu cara bisnis yang halal menurut syariah. Setiap syarik dibolehkan melakukan akad hawalah karena hawalah merupakan salah satu cara bisnis yang halal menurut syariah. Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad Asy-Syaibani berpendapat bahwa setiap syarik dibolehkan melakukan usaha di tempat atau negara lain karena ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan, terutama syirkah mutlak yang tidak dibatasi
tempat usahanya. Akan tetapi Abu Yusuf dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mitra tidak dibolehkan melakukan usaha di tempat atau negara lain ketika yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan, kecuali mendapat izin khusus dari mitra lainnya. Yang bagian berikutnya, ulama sepakat bahwa mitra tidak dibolehkan melakukan akad tabaru karena tidak sesuai dengan tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, mitra tidak boleh menghibahkan modal usaha kepada modal usaha syirkah kepada pihak lain, dan tidak boleh melakukan akad qard dengan pihak lain karena dalam qard tidak terdapat imbalan yang dapat diakui sebagai keuntungan apabila imbalan tersebut diperjanjikan dalam akad. Jadi adik-adik sekalian, kalau dilihat dalam ketentuan ini maka sudah relatif lebih rinci ketika kita membahas tentang syirkah amwal inan. Dan yang terakhir, adik-adik sekalian, di sini ada dikatakan ulama Hanafiyah kecuali Zufar, seperti dijelaskan oleh Salih Hamid Al-Ali, dosen Fakultas Syariah Universitas Damaskus, berpendapat bahwa dalam syirkah inan berlaku atau sah dalam hal persyaratan-persyaratan yang dibuat para pihak, yang diantara isinya porsi modal sebanding dengan porsi keuntungan, berarti proporsional. Porsi modal sama sementara keuntungan diterima oleh pihak lain lebih besar, berarti nisbah kesepakatan. Atau porsi modal sama sementara jumlah keuntungan yang diterima lebih besar karena ditambah amal atau kerja. Nah, adik-adik sekalian, itu secara umum kita belajar tentang syirkah amwal. Dan hari ini kita sudah cukup ya belajar tentang syirkah amwal, saya kira, baik syirkah amwal inan maupun syirkah amwal mufawadoh, baik syirkah amwal inan yang mutlaqoh maupun syirkah amwal inan yang muqayyadah ya, atau muqayyad. Terima kasih adik-adik sekalian, mudah-mudahan bahan ini bisa diterima dengan baik, bisa dipelajari dengan baik, dan mungkin nanti di akhir kuliah insya Allah saya akan bagikan juga PowerPoint-nya supaya memudahkan kita dalam belajar. Dan sekali lagi terima kasih, dan kita tutup kuliah kita pada hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.